Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani yakni Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, dan kepada guru kita yakni Abu Yasakur Yasin bin Ibrahim, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa jami'a ashabil kiram syaulillahi lamul Fatihah. Azumma ila hadratin sultan awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Azumma ila hadratin ustadina al-Makhamil al-Mukarram Syekh Abu Yasakur Yasin bin Ibrahim. Syalillahi lahumul Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Ya, penyakit ain. Sekarang penyakit ain itu begini, kalau zaman sekarang Bapak Ibu pergi ke rumah makan bersama teman, keluarga, anak cucu, menu makanan kan diantar ke meja diputus. Terus sebelum dimakan tangannya gini-gini di atas makanan. Ya, makan terus tangannya gini-gini dulu di atas makanan sambil ngonten. Itu ciri-ciri kalau kena penyakit ain. Ya. Nah, setelah itu belum sempat dimakan, belum sempat berdoa, sudah di-share di medsos. Ya. Itu ciri-ciri kalau terjangkit, terpapar virus penyakitnya ain. Ya. Jadi ini Bapak Ibu tinggal niteni saja ciri-ciri orang yang kena penyakit ain. Nah, penyakit ain ini ya, kata Nabi, al ainu hakun walau kana syai'un sabaqal qadara
sabaqathul ainu. Penyakit ain ini benar adanya. Tapi kadang-kadang orang saya kasih tahu, kalau sampean kena penyakit ain tidak percaya. Ya. Penyakit ain ini adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri, dengan dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Jadi Bapak Ibu itu, ada orang berprestasi marah. Al-majlisus salisu, majelis ketiga. Kalau orang dulu itu kan menyebutnya majelis ya, karena Nabi mengatakan majelis ilmu. Kalau di Indonesia pertemuan, ini berarti kan pertemuan ketiga. Jadi tetap kita terjemahkan majelis saja. Al-majlisus salisu, majelis ketiga. Qala, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, bukrotan, pagi hari. Jadi pagi hari di hari Jumat. Bil madrasatil ma'murati, di sekolahnya yang sangat semarak. Samina Syawalin, tanggal 9 Syawal. Sanata, tahun. Khomsin wa arba'ina, 45. Wa khomsamiatin, dan 500. Jadi tahun 545. Kalau kita tarik ke tahun Hijriyah, Hijriyah ke Masehi, tahun 1150 Masehi. Ayo al-fakir, orang-orang miskin, ya, nasihati kita karena ini orang miskin. Ayyuhal fakir, orang-orang miskin atau fakir, la tatamannal ghani, la tatamanna, kamu jangan berkhayal, al-ghani, kaya. Jadi la tatamanna, kamu jangan berkhayal al-ghani, kaya raya. Falahallahu, jangan-jangan sababu itu menjadi sebab halakika, kebinasaanmu. Wa anta, dan kamu, ayyuhal maridu, orang-orang yang sakit. Kita ini sudah dibilang Syekh Abdul Qadir, kamu itu kismin, sakit lagi. Nah, la tatamanna, jangan berkhayal al-afiyata, jadi orang sehat. Falahallaha, falahallaha, jangan-jangan kesehatanmu, jangan-jangan kesehatanmu, sababu halakika, menjadikan sebab kebinasaanmu. Kun akilan, kun, jadilah kamu akilan, orang yang waras otaknya. Ihfad, jagalah. Samroka, buah pahalamu. Yuhmadu, niscaya terpuji. Amruka, urusanmu.
Ikna, puaslah bihadal qadri, dengan takdir ini. Alladzi yang mahaka menyertaimu, wala tatlub, janganlah mencari ziyadatan tambahan, alaihi atas takdir itu. Kullu ma, segala sesuatu, yu'tika yang diberikan kepadamu, al-haqqu azza wa jalla, oleh Allah al-haq azza wa jalla, maha perkasa, maha agung. Bisu'alika, sebab permohonanmu, fayakunu menjadi kadaron kekeruhan, wabuhdotan menuju tujuanmu. Saya jelaskan dulu di sini. Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu itu melihat jamaahnya, kasihan, fakir, hai miskin, kenapa kamu selalu percaya pada manusia? Kenapa kamu percayakan hidupmu hanya kepada pemimpinmu yang menjanjikan masa depanmu cerah? Karena rakyat pada waktu itu sering dibodohi pemimpinnya. Katanya berjanji begini, ternyata kan dibohongi. Hai miskin, ketika hidupmu hancur, harapanmu lebih penting daripada kebenaran. Ya, kalau hidup kita hancur lebur, wis masih nepi-nepi nang gunung, nang ngene makam kan gak masalah, itu jadi solusi kan gitu. Udah hancur. Kamu sering dibohongi manusia, kamu sering mempercayakan hidupmu kepada khalifahmu. Ternyata ya, sering mempercayakan hidupmu kepada khalifahmu, kamu dibodohi dan kamu terjebak dalam siklus yang sama. Kita kan milih khalifah tuh dari tahun ke tahun, ganti-ganti, mulai Orde Lama. Kalau kita bicara di kita, ini kan Syekh Abdul Qadir Jailani bicara di negaranya. Orde Baru, Orde Lama, pindah ke Orde Baru, pindah ke Reformasi. Sekarang ya sama, siklusnya kan tetap sama. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan mentalmu itu mental miskin, senengane jaluk sumbangan. Mbok gak usah menerima BLT biar gak diakali. Ini Syekh Abdul Qadir nyarankan ke jamaahnya. Kamu miskin, hidupmu runtuh, ya, di dalam masyarakatmu saling mencurigai. Dulu zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, yang demo ke khalifah itu orang kaya-kaya, bukan orang miskin. Kenapa? Karena proyeknya orang kaya dipotong oleh khalifah, mau dihentikan khalifah, demo. Yang demo bukan penerima manfaat, pengusahanya yang demo. Zamanmu bagaimana? Tanya Syekh Abdul Qadir. Ya. Hei orang miskin, ingat kata-kataku.
Orang kaya menipu, orang miskin gemar sedekah. Tapi kenapa orang miskin gemar sedekah? Harapannya 1 dibalas 10. Tapi kalau sudah kaya, nipu lagi juga. Ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, orang miskin, khalifahmu selalu memeras rakyatnya. Sampai khalifah mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir, datang ke pondokannya, marah-marah khalifah. Akhirnya khalifah membawa apel isinya racun, terus dipegang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, disuruh makan sama khalifahnya. Khalifah memegang apelnya, ternyata khalifahnya tersungkur. Apel yang satu isinya belatung, yang satu isinya darah, yang satunya masih utuh. Yang dipegang khalifah 2 tangan, belatung sama darah. Artinya, kata Syekh Abdul Qadir, kamu mendapatkan kekayaan ini dari memeras keringat rakyatmu. Dalam tubuhmu banyak sekali belatung. Orang miskin, kamu nggak kapok-kapoknya milih pemimpin. Ya. Kamu suka dibohongi. Orang miskin, orang-orang mengikuti pemimpinnya itu karena hatinya kacau balau. Orang yang ikut gitu-gitu kan karena hatinya kacau balau dan putus asa. Orang yang putus asa selalu percaya apa saja yang dijanjikan oleh pemimpinnya. Nanti kalau pilihan lagi kamu harus cerdas biar tidak mental miskin. Wah, rugi Gus melok Syekh Abdul Qadir. Saya dapat 700. Saya dapat 700. Orang miskin, kamu berkhayal akan datang Imam Mahdi. Kalau orang Nasrani berkhayal ingin ketemu Yeremias. Kalau orang Jawa berkhayal ingin ketemu Satrio Piningit. Ya. Akan datang untuk menolongmu. Kamu berkhayal hidup akan lebih baik jika datang Imam Mahdi. Memang kalau Imam Mahdi datang, Satrio Piningit datang, hidup lebih enak. Gak enak kalau Satrio Piningit, Ratu Adil sudah datang, sudah nggak berlaku, hukum pengadilan itu nggak berlaku. Kalau bapak mencuri langsung benjol sininya, mari nyolong yo. Selingkuh terus benjol kepalanya ini, habis selingkuh ya ketahuan langsung. Itu kalau sudah masanya Imam Mahdi atau Satrio Piningit di Jawa. Kalau keyakinannya orang Nasrani Yahudi namanya Yeremias, berasal dari kata Yeremia. Loh. Jadi kan kalau ada istighosah dengan harapan dengan istighosah itu pemimpin yang kita agung-agungkan bisa membahagiakan kita. Hai orang miskin, kamu bahagia enggak? Kata Syekh Abdul Qadir, saya ngikuti Syekh Abdul Qadir. Kok ternyata masanya mirip ya, ada kesamaan tapi tidak ada unsur kesengajaan dan cerita yang kan kalau sutradara harus di disclaimer dulu bahwa apabila ada persamaan cerita, nama dan tempat itu bukan unsur kesengajaan, itu hanya faktor sutradara. Ya. Kita lanjutkan qad jarrabtu hadza. Qad sudah jarrabtu aku eksperimen. Hadza hal ini illa hanya saja ayuh marol abdu. Ayuh maro diperintahkan al abdu seorang hamba min khaisu dari sisi kolbuhu hatinya bisuali untuk memohon. Fa
Faidha apabila umiro diperintahkan bisuali untuk memohon, burika maka akan diberkahi, fima sa'ala, fima pada sesuatu, sa'ala yang dimohonkan, wa uzailat dan akan kehilangan al-akdharu kotoran, anhu dari sesuatu, falyakun hendaklah kamu aksaru mayoritas su'alika permohonanmu al afwa mohon maaf, wal afiyata dan kesehatan, wal mu'afata dan keselamatan, ada imata yang langgeng atau abadi, fid dini wa dunya wal akhirah, di dalam urusan agama, wa dunia, dunia wal akhirah dan akhirat. Iknah puaslah bihadza dengan permohonan ini, fakhasbu dan cukuplah, la tatakhayyar janganlah kamu memilih permohonan, alallahi kepada Allah azza wa jalla yang maha perkasa maha agung, wala tatajabbar dan janganlah kamu memaksa, fa'innahu karena yaqsimuka akan memecah darimu, la tatajabbar janganlah kamu memaksa, Allah azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla, wa an khalqihi terhadap makhluknya Allah, bisyababika karena kamu, bisyababika karena kamu merasa selalu masih muda, wis tuwek banjur perumangsa nom. Ini kata Syekh Abdul Qadir, sudah tua tapi terus merasa masih muda. Tua umur saya Gus, semangat saya masih muda. Wa quwwatika karena kamu merasa masih kuat. Wa malika kamu merasa masih punya harta. Fa innahu karena Allah yubshitu dapat menindak bika dirimu, wa yakhudhuka dan Allah dapat menghukum kamu, akhza seperti menghukum man orang,
Akhadhahu yang dihukum Allah. Fa'in karena sesungguhnya akhadhahu hukuman Allah alimun pedih syadidun banget atau sangat. Saya jelaskan. Hei fakir, dengarkan ini. Pemimpinmu yang berjanji akan menyelamatkanmu, akan membahagiakanmu, sampai saat ini omongannya tidak terbukti. Itu tahun 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir mengingatkan santrinya. Karena kita santrinya Syekh Abdul Qadir, ini dengarkan. Saking mangkelnya Syekh Abdul Qadir dikandani pancet ndap belak. Ya, fakir, mana pemimpinmu yang menjanjikan kebahagiaanmu, ternyata menipumu. Ucapan pemimpinmu menolong, ya, menolong hatimu, dan tangannya ternyata mencuri. Ucapan pemimpinmu menolongmu, tapi hati dan tangannya mencuri hartamu. Tuh, kata Syekh Abdul Qadir. Hai miskin, perhatikan, pemimpinmu berjanji menolongmu, tapi tangan dan kakinya menindasmu. Hai miskin, lihatlah pemimpin-pemimpinmu, katanya pergi ke majelis ikut ngaji, tapi ternyata korupsi. Syekh Abdul Qadir, bukan saya. Ini ditulis tahun 545 Hijriah. Hei miskin, lihat pemimpinmu, katanya demi akhirat, tapi ternyata demi dunia. Mau kemana bu? Mau ngaji, cari akhirat dong, masa dunia terus. Saya langsung paham, ingat kisahnya Syekh Abdul Qadir. Di zaman Syekh Abdul Qadir, para pemimpin itu sering ke majelis taklim, ikut ngaji, ikut ini. Ternyata itu supaya garungnya tidak kelihatan. Ini ada pemimpin kayak walinya Allah, kita doakan ya. Ini amanah. Besok didatangi geruduk-geruduk. Hari Kamis ada di Jakarta, ditampilkan di layar lebar, rompinya ganti oranye. Itu ternyata zaman zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sudah ada. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya jangan miskin-miskin amat. Kita nggak boleh jadi mental miskin. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong waihaka, ya itu lanjutannya waihaka, sialan kamu ini. Nadanya Syekh Abdul Qadir marah. Waihaka, sialan kamu itu. Lisanuka, mulutmu, muslimun, ngaku Islam. Amma qalbuka, namun hatimu fala, bukan Islam. Ngomongnya ada Islam, dikit-dikit dalil, tapi hatinya bukan Islam. Wa qauluka, ucapanmu, muslimun, Islam. Amma, namun, fa'aluka, perbuatanmu, fala, bukan Islam. Fala anta, fala, bukan Muslim, anta, kamu, fi jalwatika, dalam keadaan ramai muslimun. Kalau ada acara-acara besar, kamu pakai baju muslimin, muslimat, pakai kopiah,
Tapi kalau sudah ya amma fi khalwatika, adapun ketika kamu dalam keadaan kesepi atau sendirian, fala, bukan muslim. Ya, pergi ke tengah-tengah pengajian bawa sorban dudung-dudung, pakai imamah, pakai baju gamis panjang, masuk hotel, bukan Islam lagi. Ternyata bawa perempuan. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, hei miskin, kamu harus sadarlah, jangan bergantung kepada manusia, ya. Kalian akan kecewa, ya. Mereka menjanjikanmu kenyang, tapi kamu tetaplah lapar. Hei miskin, dengarkan, semakin besar keputusan, semakin besar keputusasaanmu, semakin besar harapanmu pada Sang Penyelamat. Serahkan urusanmu kepada Allah. Jangan percaya janji-janji orang munafik. Kenapa sih kita kok enggak wa ufawwidu amri ilallah? Nah, sekarang kalau BBM naik ini, saya 16.000 BBM saya. Apa kalau orang sufi? Kalau orang sufi bawa uang pergi ke pom, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma cukup. Ya. Beli 100.000 cukup, Badas Surabaya. Saya lihat gini, oleh piro saya gitu kurang atus. Malah mau 10 rupiah didik. Nah sekarang kalau saya beli BBM kan 16.000, koma sekian. Kalau dulu kan 12.000, 120.000 dapat ini. Kan kenaikan inflasinya luar biasa. Ya sufi nggak usah takut, wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, kula tumbas saya beli BBM Pertamax 16.000, 150.000 cukup perjalanan Surabaya Badas PP. Jenengan nggih terkabul Gus, lha kula mboten. Nah makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lisanuka muslim wa qalbuka munafik. Ya sudah, percaya kepada pokoknya cukup. Nah, karena imannya kurang, cukup gak ya? Cukup gak? Dilihat ya, terus kan itu jarumnya BBM, lihat gak? Hai miskin, pandanglah pemimpinmu, jauhilah pemimpin yang bermental pengusaha, jauhilah pemimpin yang bermental pengusaha, atau pengusaha yang akan mencalonkan diri jadi pemimpin, ya. Kamu akan dijadikan pasar untuk meraih keuntungan mereka, ya. Sampai niku dadi rakyat malah jadi lahan bisnis mereka. Ingatlah kisah Fir'aun. Fir'aun itu selalu memanfaatkan rakyatnya untuk lahan bisnis. Apa-apa dipajeki, ini dipajeki. Dan Fir'aun mengangkat temannya yang pengusaha untuk berjalan bersamanya. Namanya Korun. Korun itu bahasa sekarang ya oligarki. Korun itu pemimpin yang pengusaha, ya. Jadi kalau Fir'aun itu penguasa yang pengusaha, Korun itu penguasa yang berkuasa. Jadi akhirnya datanglah seorang ulama yang dulu bersama Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'urok. Bal'am bin Ba'urok mencium tangannya Fir'aun. Tangannya Fir'aun sama Korun dicium karena Bal'am bin Ba'urok mendapatkan keuntungan banyak dari bisnisnya Fir'aun.
Fir'aun itu kencing saja dipajeki. Kalau di kita kan masih peneng yang dipajeki. Tahu peneng loh? Tahu nggak peneng? Nah, berarti yang nggak tahu itu kelahiran 2000 gitu. Kita mau makan dipajeki Fir'aun, mau pergi belum pergi sudah dipajeki Fir'aun. Jadi kejadian yang hari ini kita alami sudah dijelaskan si Abdul Qadir. Hanya kita merasakan persamaannya saja. Seorang sufi jangan kaget kalau mata uang makin hari makin tidak berharga. Pokoknya kalau mau beli apa-apa Allahumma cukup. Nanti kalau saya kasih doa yang panjang-panjang, Allahumma ubat-ubet, iso nyandang iso ngeliwet, Allahumma kitra-kitri, sugih beras sugih meri. Bikin rumah, apa? Bikin rumah. Lah ya, foto cukup, sembarang cukup. Oke, kita seorang ngaji tasawuf nggak usah khawatir. Jadi ngikuti aja wali-walinya Allah ya. Baca sajalah kalau anu itu Allahumma ubat-ubet. Yang penting iso nyandang iso ngliwet. Allahumma kitra-kitri ya, yang penting sugih pari sugih meri. Allahumma kitra-kitri ya. Itu dibaca, kalau kepanjangan saya baca sulit, Allahumma cukup gitu aja. Allahumma cukup. Ya. Kalau mau dibaca panjang ya Allahumma ubet, bisa nyandang, bisa ngeliwet. Masih beras larang, penting bisa nyandang, bisa ngeliwet. Ya. Allahumma ubat-ubet muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebe sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Parine didol, sapine didol ke bangun omah. Ya gitu toh. Gak usah dicatat kan, nanti lihat di YouTube itu kan bisa nulis toh. Lah, oke, itu kalau pengen mantra yang panjang ya gitu. Kalau saya Allahumma cukup, yes cukup. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid-dini wad dunya hatal akhirah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim istasqal ghamam wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa ya man la yughallituhu qadrahul masail wa ya man la yatabarramu bil khajibadihil mulikhin alaih azikna bardan afika wa halawata rahmatik. Allahumma dhas sultanal azim wa dhal manil qadim dhal wajhil karim waliyal kalimat tammati wa da'watil mustajabati afi
ala jamihi wa jami'na wa ala auladina wa ala auladina wa ala ahlina min anfasil jinni wa ayunil insi. Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun waj'alna khairan mimma yadhunnun. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.